Al-Fatihah. Sampai hadis nomor berapa? 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qabisah bin al-Mukhariq. Halaman 22, hadis 27. Radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ataitu, aku telah mendatangi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau bersabda kepada aku, ya Qabisah, wahai Qabisah. Ini sahabat laki-laki ini. Jadi sekian banyak namanya orang Arab, akhirnya tak marbutah. Talhah, Salamah, terus Hudzaifah, Hamzah, Hanzalah, terus kula ana dhewe. Ya Qabisah, wahai Qabisah, ma jaa bika, perkara apakah yang perkara itu mendatangkan kamu? Kamu tuh datang untuk apa? Qultu, aku mengatakan, kabura sinni, umurku telah tua. Waraqa azmi, dan tulangku telah rapuh. Sahabat sudah sepuh. Ini memberi pelajaran pada kita. Badan boleh tua, jiwa bagaimana selalu muda. Fa'ataituka, maka aku datang kepada engkau, li tu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepada aku, ma, perkara yang fa'uni, yang perkara itu memberikan manfaat kepada aku. Saya pengen ngaji yang manfaat untuk saya, ya Rasulullah. Manusia itu sabda Nabi menua jasadnya. Tetapi kalau keinginannya itu mudah terus. Karena keinginan itu sebetulnya berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan jiwa, yang mana jiwa atau nyawa itu telah diputus oleh Allah untuk dikekalkan. Mungkin kamu sering juga ketemu orang tua, bahkan orang tua mungkin kakek kita. Kalau ngomong urusan sawah, urusan dunia, urusan politik, semangat gak karu-karuan. Hanya saja sayangnya sekian banyak semangatnya orang tua itu bukan manfaati dia di akhirat yang sebentar lagi. Kadang orang semangat urusan dunia, kalau orang tua dianggap biasa, kalau urusan agama dianggap aneh. Padahal yang benar itu orang tua itu mestinya ngajinya tambah semangat, karena kesempatan ngaji tinggal beberapa waktu lagi, umumnya begitu itu. Kalau yang muda, coba kamu tengok kanan kiri, kan jarang orang tua, berarti umat Muhammad itu memang awet muda. Belum sampai tua sudah pada masuk kuburannya. Coba saat majelis sini kamu lihat, mana ada yang tua itu? Masya Allah. Maka jangan nunggu tua, jangan-jangan nggak sampai tua. Imam Zahidi rahimahullah, seorang tokoh mazhab Syafi'i, berangkat ngaji umur 40 tahun. Kemudian ngajinya 40 tahun. Kemudian pulang ngajar selama 40 tahun. Maka santri boyong umur 20 itu Masya Allah. Sayang banget, padahal masih banyak ilmu yang bisa dia tambahkan. Ya Qabisah, wahai Qabisah, ma mararta bihajarin, kamu tidak melewati satu batuan pun, satu batu pun, wala madarin, dan juga tidak madar, satu tanah pun.
Wala syajarin, dan kamu tidak ketemu dengan pohon, pepohonan pun. Illa astaghfara laka, mesti yang kamu lewati tadi memintakan maaf untuk kamu kepada Allah. Yang memintakan maaf itu Masya Allah makhluk-makhluk yang tidak berdosa, bahkan makhluk-makhluk yang memang nggak punya dosa. Batu dosanya apa? Tanah dosanya apa? Pohon dosanya apa? Maka orang tuh kalau ngajinya beneran niatnya, mestinya hatinya itu bersih, dosanya rontok, mudah jadi orang soleh. Nyantri kok nakal tuh ada yang keliru, itu jelas itu. Apa niatnya hanya menghabiskan waktu muda di pondok, atau niatnya kalau nggak di pondok orang tuanya nggak berikan wesel, atau di pondok karena di rumah diuber-uber polisi. Nah, kita harus evaluasi. Kalau memang kita ini berangkat memang pengen cari ilmu manfaat, ilmu agama, mesti di antara fadilahnya dimintakan maaf kepada Allah oleh makhluk-makhluknya Allah. Nah, orang tuh kalau nggak punya dosa, amal tuh ringan, ninggalkan maksiat ringan, doa-doa makbul. Wa kharaja At-Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man ghada ila al-masjid, barang siapa pergi ke masjid. Ghada itu biasanya pergi pagi-pagi. Di kadang-kadang ya yang penting berangkat, tidak selalu harus pagi. La yuridu illa ay yata'allama khairan, dia tidak ingin untuk belajar, dia tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan. Ya, khairan di sini maksudnya yang pasti khair ya ilmu agama itu. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan. Berangkatnya ke masjid itu memang untuk belajar atau mengajar. Kana lahu, maka ada baginya ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang haji. Tamatin hijjatuhu, yang hajinya sempurna. Sekian banyak orang haji, hajinya nggak sempurna, bahkan nggak mabrur, hanya mabur saja, naik pesawat, terbang naik pesawat, tapi hajinya nggak mabrur, nggak makbul. Mabrur berarti diterima oleh Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, keluar untuk mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu. Saya ini sudah mencari ilmu di pondok, nggak pernah nulis, mencari kutu. Saya ini ngaji kok Pak, loh, kok nggak tambah catatannya, kok nggak tambah hafalannya. Ya, ada orang tuh perasaannya mondok dengan arti cari ilmu, kenyataannya nggak ada tambahan hafalan, nggak ada tambahan keilmuan, nggak ada tambahan apa. Ini berarti ini dikhawatirkan tidak termasuk thalibul ilm. Terus posisi dia apa? Mungkin posisi dia kalau kita anggap baik, maksudnya dia ini orang baik, nggak maksiat, posisinya masuk dalam kategori hadis haula'i qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Dia ini berkawan dengan orang-orang baik, para pelajar agama, dia ikut untung, tapi dia sendiri bukan pelajar agama, duduk bersama orang-orang baik. Wong nyatanya nggak tambah apa-apa loh. Berapa tahun di Pondok Al-Fatah? Sedoso tahun. Fatihah sudah hafal, alhamdulillah. Ya, lainnya belum Pak. Berarti kan nggak ada tambahan. Ketika di rumah hafal apa? Hafal Fatihah. Selepas 10 tahun di pondok hafal apa? Hafal Fatihah. Tambahannya apa? Tambah menghabiskan umur di pondok, alhamdulillah nggak maksiat, alhamdulillah. Tapi untuk jadi kategori pelajar, wong dia nggak nambah apa-apa loh. Ini termasuk orang untung karena berkumpul orang soleh. Semoga termasuk almarhum aman ahabba. Tetap ada manfaatnya. Tetapi untuk sebagai dihitung fisabilillah itu ya jangan merasa sudah kategori itu kalau di pondok nggak nambah apa-apa.
Maka tiap hari kita evaluasi diri kita. Hari itu kita nggak tambah ilmu, berarti hari itu mungkin kita memang nggak kategori thalibul ilm. Maka fadilah-fadilah keluar dalam rangka mencari ilmu bisa nggak kita dapatkan. Fahuwa, maka orang yang keluar dalam rangka mencari ilmu fi sabilillah adalah dihitung di dalam memperjuangkan agama Allah hatta yarji'a, sehingga dia balik. Kalau baliknya niat berjuang lagi, masya Allah, baliknya juga dihitung fi sabilillah lagi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri dengan selawatan biar anak saya ini nggak nganggur. Nanti lepas maghrib, teman-teman yang mau keluar 1 tahun ada pertemuan di markas Ahlussunnah wal Jamaah sana, insyaallah. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلال نلنا به طول المدى نصرا على كل عدا نلنا به طول المدى نصرا على كل عدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقال saatini ku sendiri dan bersedih ya ilahi. Gelap malam menemani dan rindu ke kasih hati. Insan mulia utama Muhammad ya Rasulullah. Insan mulia utama Muhammad ya Rasulullah. Hidupku penuh maksiat, hariku tak pernah taat. Hidupku penuh maksiat,
Akankah pantas diriku mencintamu, Rasulullah. Salatullah